Haleluya, senang kembali menyapa saudara. Saat ini saya ada di area Bukit Wisata Rohani di daerah Bukit Kelam, di mana wisata rohani Gua Patung Bunda Maria. Saat ini saya ada di kubur Yesus yang kosong, ya, Yesus bangkit. Bagaimana kisah waktu itu ketika Yesus bangkit. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Amin. Yang berbahagia mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kasih, di mana kebiasaan bangsa Yahudi pada saat seseorang meninggal, kuburkan, maka sebelumnya harus diminyaki dengan rempah-rempah supaya awet mayatnya. Tetapi ketika Yesus mati, dia akan masuk pada hari Sabat keesokan harinya. Jadi Yesus tidak sempat diminyaki. Sehingga pada hari setelah Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus pergi ke kubur Yesus, membawa rempah-rempah yang dipersiapkan untuk meminyaki Yesus. Ada satu kerinduan bagi mereka. Ada satu cinta kepada Yesus. Mereka ingin tuh, walaupun Yesus telah meninggal, mereka akan datang meminyaki Yesus. Begitu mereka mengasihi Tuhan. Ketika di perjalanan, apa yang dibicarakan mereka? Mereka satu sama lain berkata, bagaimana pada saat nanti kita tiba di gua itu, siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu? Bapak Ibu, Maria dan mereka mengerti ada batu yang besar yang menjaga kubur itu. Dan bahkan kubur itu dikawal. Mengapa? Karena tidak boleh ada dicuri oleh murid-murid. Itulah ketakutan mereka, ya, para imam Yahudi. Apa yang terjadi? Mereka bertanya satu sama lain, siapa yang menggulingkan batu itu? Tetapi kita berkata, ketika mereka melihat dari dekat, artinya ketika mereka sampai di gua batu itu, mereka melihat batu telah terguling dan kubur telah kosong. Bapak Ibu Saudara kasih, mereka tadinya penuh dengan kekhawatiran. Mereka tadinya penuh dengan ketakutan. Sebagai seorang wanita, tidak mungkin bisa mengangkat batu yang besar. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka tiba sampai di kubur itu, batu itu sudah terguling. Artinya, Bapak Ibu Saudara, sering kita melihat persoalan itu besar. Kita sering melihat masalah itu besar. Bagaimana nanti, bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana tahun depan, bagaimana 10 tahun depan. Kita sudah berkhawatir, kita sudah ketakutan, bimbang. Siapa yang menolong saya? Bagaimana jalan keluar? Dengar, jika Maria menghadapi pertolongan Tuhan, yang tadinya khawatir karena melihat dari jauh, tetapi begitu mereka melihat dari dekat, batu sudah terguling. Masalah sudah selesai. Bapak Ibu, kita juga kehidupan saudara dan saya. Jangan lihat masalahmu dari jauh. Jangan lihat persoalanmu dari jauh. Jangan lihat keadaanmu saat ini dari jauh. Tapi pakai cara pandang Tuhan. Jalani apa yang kau jalani. Dan lihat dari dekat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena waktu Tuhan, kairos Tuhan selalu tepat. Jalani hidup ini, tetap semangat. Shalom. Tuhan Yesus berkati.